I know a place that's sound and safe for us now. No need to hide or say goodbyes, leave them out. Ya piknikte salıncağa binerdim, salıncağa. Takip et beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga kita bisa merasakan kenikmatan yang telah Allah berikan selama ini kepada kita. Salawat serta salam kita kirimkan kepada suri tauladan kita, keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, yakni Nabi baginda kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada saat ini. Islam itu indah yang ada di rumah. Teman-teman semua pasti pernah bahkan seringkali merasakan yang namanya insecure, bukan? Nah, di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah singkat yang bertemakan tentang apakah insecure itu diperbolehkan dan apakah insecure itu termasuk tidak bersyukur atas pemberian Allah. Para jamaah Islam itu indah yang ada di rumah. Teman-teman sekalian, anak-anak muda milenial yang sekarang hatinya mungkin lagi insecure. Jadi, insecure itu maknanya adalah tidak percaya diri. Beda dengan secure. Secure itu percaya diri. Rasa insecure, keraguan, tidak percaya diri, dan ketakutan pasti pernah dirasakan oleh semua orang. Bahkan, orang yang paling percaya diri sekalipun pernah memiliki perasaan yang sama. Jadi, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa percaya diri, terutama di zaman milenial seperti sekarang ini? Circle pertemanan itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, media sosial itu juga sangat mempengaruhi. Makanya, satu yang harus jadi prinsip dalam diri kita adalah jangan pernah meremehkan apa yang kita miliki dalam diri kita. Kalau bahasa agamanya adalah Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji kepada Allah dari apa yang kita miliki, dari berbagai kondisi yang kita alami. Alhamdulillah ala kulli hal. Makanya ini salah satu prinsip Islam dan ini harus kita dawamkan dalam pikiran kita, hati kita, perbuatan kita, dan lain sebagainya. Masalah cantik kita sering insecure, masalah tampan kita sering insecure. Ngelihat orang tampan dikit, aku nggak pede, aku nggak pede. Padahal kata Rasulullah, unzur ila man dunaka wala tanzur ila man fawqaka. Lihatlah kepada orang yang di bawah kamu, jangan kamu lihat kepada orang yang lebih di atas kamu. Terutama dalam hal duniawi. Yang lebih kaya jangan ditengok, yang lebih ganteng jangan ditengok, yang lebih cantik jangan ditengok. Lengus aja kalau ada yang ngelihat kita ngelihat ada yang lebih ganteng dari kita. Saya juga ganteng menurut versi saya sendiri. Saya juga cantik menurut versi saya sendiri. Ini salah satu hal yang bisa meyakinkan kita untuk menjauhkan diri dari rasa insecure. Kata Imam Al-Ghazali, orang yang bersyukur itu pertama, cirinya lisannya gemar mengucapkan Alhamdulillah. Ada yang lebih kaya, Alhamdulillah. Saya mah segini cukup, Alhamdulillah. Ada yang lebih cantik, mungkin dia lebih cantik wajahnya, fisiknya, tapi belum tentu cantik hatinya. Karena yang cantik secara fisik itu hanya menyenangkan mata. Tapi kalau yang cantik dari hati itu biasanya
orang yang akan menawan hati seseorang. Jadi kita mau cantik yang gimana dulu nih? Cantik secara fisik atau cantik keduanya? Fisiknya cantik, hatinya cantik. Ini salah satu yang meyakinkan kita bahwa ternyata segala hal duniawi tidak semuanya bisa kita raih. Ketika kita merasakan, ya Allah, saya bersyukur dengan apapun yang Kau berikan. Alhamdulillah ala kulli hal. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ciri orang yang bersyukur adalah kalau dia dikasih nikmat oleh Allah, nikmat tersebut dipakai buat ibadah. Ya, walaupun muka saya nggak cantik-cantik banget, walaupun muka saya nggak tampan-tampan banget, walaupun saya tidak begitu kaya, tapi dengan apa yang saya miliki, saya berjanji bahwa saya akan mendedikasikan diri saya sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita insecure dalam hal duniawi, itu sangatlah salah. Berarti kita tidak bersyukur dengan pemberian Allah. Tapi yang harus kita insyukurkan adalah ketika kita melihat orang yang lebih banyak amal ibadahnya. Itu yang harus kita insyukurkan. Wallahu a'lam bishawab. Insecure hal yang normal terjadi, tetapi merasa insecure terhadap diri sendiri sepanjang waktu secara berlebihan dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita, mulai dari kesehatan fisik, emosional, hingga pekerjaan. Banyak kok faktor yang dapat menyebabkan insecure, mulai dari bentuk tubuh, warna kulit, jodoh, pekerjaan, materi, ataupun hal yang berkaitan dengan nilai dan pandangan masyarakat. Nah, bagaimana sih sebaiknya kita menyikapi atau tips menghindari rasa insecure? Yang pertama, menerima diri sendiri. Penerimaan terhadap diri sendiri merupakan syarat utama agar kita tidak terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, baik itu dari segi fisik maupun materi. Yakinlah bahwa semua sudah diatur sebaik mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan berlain-lain bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, jika kita sudah mampu berdamai dengan segala kekurangan yang ada dalam diri kita, tentu perkataan buruk dari orang lain tidak akan berarti apa-apa. Yang kedua, tips menghindari rasa insecure, yaitu dengan memaksimalkan kelebihan diri. Tiap orang pasti memiliki potensi dan kelebihannya masing-masing. Daripada berfokus pada kekurangan dan terus-menerus memikirkan bagaimana sih agar bisa sesuai standar orang lain, lebih baik pikiran-pikiran tersebut dialihkan dengan melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki. Kalau kita mengikuti standar masyarakat atau mengikut-ngikut gaya orang lain, itu tidak akan membuat dirimu menjadi sebenar-benarnya dirimu. So, enjoy your own life. Yang ketiga, jangan suka membandingkan diri dengan orang lain. Masing-masing orang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana bentuk tubuh dan pekerjaan yang sesuai untuk dijalani. Boleh saja melihat kelebihan orang lain untuk dijadikan motivasi, tapi jangan sampai hal tersebut menjadikan kita sebagai orang yang tidak percaya diri karena sebuah perbedaan tersebut. Yang keempat, jangan kufur terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Allah telah menyebutkan bahwa Dia dengan segala kuasanya menjadikan manusia dengan berbagai macam perbedaan, baik suku maupun warna kulit, agar saling mengenal. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita tidak menjadikan perbedaan ini sebagai ajang pembanding diri yang akan berujung pada rasa tidak percaya diri dan tidak bersyukur.
Dan yang terakhir, perlu dipahami bahwa perbedaan adalah hal yang wajar. Bukankah pelangi yang indah adalah karena keberagaman warnanya? Nah, oleh karena itu, marilah kita bersyukur dengan segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Baik, itulah penyampaian ceramah singkat dari saya. Semoga dengan penyampaian saya ini dapat mengajak teman-teman semua untuk lebih percaya diri lagi dan lebih banyak bersyukur. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata, karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa. Sekian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. 心溶けたように恋してても切ないフレーバー